Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safaruddin Nasution dari Prodi Perbankan Syariah PS5H. Adapun tujuan saya untuk memberikan video ini kepada dosen kami yaitu dengan mata kuliah penganggaran dan untuk mengakhiri tugas mata kuliah kami atau UAS, ujian akhir semester penganggaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau memberikan suatu materi yang dapat saya kuasai dari mata kuliah penganggaran, yaitu dengan judul Anggaran Investasi. Anggaran investasi ini adalah suatu rencana perusahaan di dalam suatu bentuk periode tertentu. Nah, untuk membeli sejumlah barang yang akan dipergunakan dalam proses bentuk produktivitas oleh perusahaan dalam jangka panjangnya. Nah, anggaran investasi ini dapat dibedakan dengan biaya operasional biasanya. Pengeluaran investasi ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terkait untuk jangka panjangnya. Yang kedua itu investasi memerlukan dana yang besar. Yang ketiga itu investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualannya. Yang keempat itu kesalahan dalam pengambilan investasi akan berakibat dalam jangka panjangnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis investasi yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu investasi pengambilan, yang kedua itu investasi penambahan kapasitas, dan yang ketiga itu investasi penumbuhan jenis produk baru, dan yang keempat itu investasi dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya sumber dana investasi ini adalah secara umum terdapat sumber dana yang dapat dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk membiayai suatu investasi tersebut, yaitu terdapat menjadi 2. Yang pertama itu sumber dana internal, yang kedua itu sumber dana eksternal. Nah, sumber dana internal ini dapat kita ketahui yaitu sumber dana yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan sendiri. Sumber dana internal ini berasal dari beberapa sumber, yaitu yang pertama setoran modal pemilik, yang kedua itu laba ditahan, dan yang ketiga itu cadangan. Nah, sedangkan sumber dana eksternal itu dapat kita pahami sumber dana yang berasal dari perusahaan. Sumber dana eksternal ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk seperti kredit bank, obligasi, leasing, dan lainnya. Dan selanjutnya menilai kelayakan investasinya. Nah, di sini terdapat 2 hal yang perlu dapat kita perhatikan pada saat membuat anggaran investasi, yaitu yang pertama arus kas keluar, yang kedua itu aliran kas masuk bersih tahunan. Nah, setelah kita ketahui arus kas keluar bersih dan arus kas masuk bersih dari investasi barunya, maka perusahaan dapat melakukan penilaian kelayakan bisnis, kelayakan investasi tersebutnya. Terdapat beberapa metode yang dapat payback dan tahun dapat dilihat dengan rumus investasi kas bersih atau arus kas masuk bersih tahunan, yaitu terdapat menjadi 2. Yang pertama itu metode payback PMIT adalah suatu metode penelitian kelayakan investasi yang dapat digunakan untuk panjangnya waktu yang diperlukan agar dan dana yang diperlukan untuk investasi kembali seluruhnya. Sedangkan metode present value adalah suatu metode penilaian yang mempergunakan project yang telah disisihkan atas biaya modal yang diinginkan sebagai dasar penilaian investasi tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf untuk mengakhiri atas mata kuliah kami penganggaran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.